Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Kitabul Buyu' karya Mbah Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan sudah kita bahas sampai pada hadis yang kelima. Faqala al-muallifu rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi, demi zat yang nafsi jiwaku biyadihi, di tangannya, yaitu demi Allah subhanahu wa ta'ala, la ayyakhudha, sungguh bahwasanya mengambil ahadukum, salah satu kalian, hablahu, talinya, fayahtatiba, lalu dia membawa kayu bakar atau mengumpulkan kayu bakar, ala dhahrihi, di atas punggungnya, khairul lahu, itu lebih baik baginya, min, daripada ayyatiya, bahwasanya dia datang kepada rajulan, seseorang, fayas'alahu, lalu minta kepadanya, a'tahu, baik dia memberikan kepadanya, au mana'ahu, atau dia mencegah kepadanya. Hadis muttafaqun alaih, dan lafal ini lafalnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maksud hadis ini secara umum adalah lebih bagus bekerja apapun pekerjaannya, yang penting halal, daripada minta-minta. Maka ini dimasukkan oleh Mbah Ghazali pada bab tentang al-buyu', ya, jual beli, karena talabul ma'isyah, ya, mencari apa? Penghidupan. Maka mencari penghidupan tidak harus sesuatu yang di mata masyarakat mulia, yang penting halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah kalau memulai ucapannya dengan sumpah seperti di sini, walladzi nafsi biyadihi, ini menunjukkan perkara yang penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau perlu untuk menguatkan dengan sumpah. Nah, sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beraneka ragam, kadang-kadang walladzi nafsi biyadihi, kadang-kadang wallahi, demikian juga kadang-kadang wa muqallibil qulub. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena adalah Nabi yahlifu, bersumpah, mengucapkan la wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Hadis riwayat Bukhari. Maka ringkasnya, bersumpah dengan nama Allah boleh, sebagaimana boleh bersumpah dengan sifat Allah, demi keagungan Allah, demi kemuliaan Allah, demi rahmat Allah. Selain itu tidak boleh, dilarang. Demi Nabi Muhammad enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang bersumpah dengan selain Allah bahwa dia telah syirik. Man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad asyraka, berarti dia telah melakukan syirik. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Meskipun secara hukum diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa mencari kayu bakar kemudian dijual itu halal. Karena kayu bakar ini diciptakan oleh Allah untuk umum. Di hutan-hutan ada kayu bakar yang jatuh. Nah, ini sifatnya umum. Tidak boleh seseorang kemudian mengklaim bahwasanya ini kayu bakar milik saya, nggak boleh. Kalau dia masih berantakan. Tapi kalau sudah dikumpulkan oleh seseorang, maka dia boleh untuk mengklaimnya sebagai milik dia. Dengan bukti di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan orang itu untuk menjualnya. Ustaz, monggo Pak. Saya tertipu baru-barusan. Itu kayu bakar. Sekarang ngamen, Ustaz. Ngamen. Itu apakah dibentukkan ketika di rumah itu ada ngamen gratis? Apalagi yang muda tahu orangnya gimana? Ya, ngamen itu termasuk minta-minta. Sehingga kita apakah memberi ataukah tidak, itu selebih baiknya disesuaikan dengan kondisi saja. Kalau kondisinya anak-anak muda itu nggak usah dikasih. Kalau kondisinya misalnya orang sudah tua renta, dikira-kira memang nggak bisa bekerja, nah dia mengamen, ya mungkin karena nggak dapat pekerjaan yang lain, ya dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau masih muda nggak perlu dikasih orang mengamen begitu.
Kenapa kita tidak memberikan kepadanya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muktasibin. Ada orang yang minta kepada Nabi padahal masih muda. Maka Nabi mengatakan, in syi'tuma ataitukuma. Kalau kalian mau, saya kasih. Tetapi wala hadza fiha li ghaniyyin. Tetapi sebenarnya tidak berhak orang kaya minta-minta, wala li qawiyyin muktasib. Demikian juga orang yang masih kuat, yang masih bisa bekerja, enggak berhak. Anak-anak muda itu masih kuat mereka dan masih bisa bekerja. Nah, maka enggak usah dikasih. Karena Rasulullah waktu itu menyuruh milih ya. Silahkan kamu mau saya kasih ya saya kasih karena kamu meminta. Tetapi sebenarnya kamu enggak berhak. Nah, ini sebenarnya sindiran dari Nabi SAW bahwa kamu itu sebenarnya nggak boleh minta-minta, maka nggak usah dikasih. Yang kedua kan, monggo Pak. Melihat lecek ya. Ya. Ini kan berkarya tapi memperkayakan orang sakit kayak ini Nah, kalau itu saya nggak ngerti ya, gimana hukumnya ya. Kalau saya katakan haram, saya nggak tahu dalil haramnya apa. Karena kalau mungkin dianggap memperbudak atau menyiksa, tampaknya juga nggak tersiksa itu. Oh, dia cuma main-main gitu. Kalau menyiksa jelas nggak boleh ya. Tapi kalau cuma main-main dan dia tidak tersiksa dengan itu, nggak dicambuk dan sebagainya, ya saya nggak ngerti hukumnya begitu. Tapi jelas itu termasuk minta-minta itu. melatihnya itu agak kekerasan. Oh, melatihnya ada kekerasan Pak. Nah, berarti kesalahannya dari sisi pas melatihnya itu mungkin wallahu alam. Nanti melatih tahu. Nggih. Nggih. Baik. Kemudian dalam hadis ini disebutkan yahtatiba ala dhahri, dia memikul kayu bakar di atas punggung. Nah, ini hasungan bagi orang yang memikul supaya terasa tidak berat, tidak ditaruh di atas punggung. Karena kalau ditenteng begini rasanya lebih berat dan melelahkan tangan. Kemudian di sini Bebon? Nah, jadi kalau ditenteng ini kan susah Pak. Kalau dipikul begini lebih mudah. Kemudian di sini Nabi mengatakan khairul lahu, itu lebih baik daripada dia minta-minta. Berarti ini menunjukkan bahwa orang yang minta-minta itu tidak baik. Kata-kata khairun lahu ini bukan berarti sama-sama baiknya, kemudian ini lebih baik, ini kurang baik, tidak begitu. Lebih baik di sini maksudnya yang satu baik, yang satu tidak baik. Nih. Khairun minal yadis sufla. Nih. Jadi kata-kata lebih baik itu kadang-kadang maksudnya satunya baik, satunya tidak baik. Contoh lainnya misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang akhirat. Allah mengatakan wallahu khairun wa abqa. Allah itu lebih baik daripada tuhan-tuhan yang lain yang disembah dan lebih kekal. Apakah berarti tuhan-tuhan lain itu juga baik? Nggak ada kebaikannya sama sekali. Nah, maka khair di sini bukan berarti satunya lebih baik, satunya ada kebaikannya, tidak. Tapi satunya baik, satunya tidak ada kebaikan. Nah, seperti itu biasa dalam bahasa Arab. Demikian juga di sini. Lebih baik maksudnya satunya baik, satunya tidak baik. Maka meminta-minta ini tidak baik. Tidak baiknya meminta-minta disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Muz'atu lahmin. Rasulullah bersabda, ma yazalur rajul yas'al. Tidak henti-hentinya orang itu minta-minta kepada manusia hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sehingga datang pada hari kiamat wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Jadi cuma kerangka saja, tengkorak. Ini karena apa? Karena dia tidak menjaga kehormatan wajahnya. Dia membuat wajahnya rai gedek. Nah, akhirnya dibikin oleh Allah betul-betul wajahnya tidak ada dagingnya. Jadi dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka meminta-minta bukan sesuatu yang baik sama sekali, tidak ada kebaikannya sama sekali. Wali Muslimin, dan riwayat Imam Muslim, la ayyahtazima, sungguh bahwasanya mengikat
ahadukum, salah satu kalian, huzmatan, satu ikatan, min hatabin, dari kayu bakar. Fayahmilaha, lalu dia memikulnya, ala dhuhrih, di atas punggungnya. Fayabi'aha, lalu dia menjualnya. Khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyas'ala, daripada meminta, rajulan, kepada seseorang, yu'tihi, dia memberi kepadanya, au yamna'uh, atau dia mencegah kepadanya. Ya, saya teringat satu hadis lagi tentang kata-kata khairun, tapi tidak untuk menunjukkan bahwasanya itu baik. Mari kita lihat lagi hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, la ayyazniya, sungguh seseorang berzina dengan 10 wanita, khairul lahu, itu lebih baik daripada berzina dengan 1 wanita istri tetangga. Ini kata-kata baik di sini bukan betul-betul baik ya, tapi maksudnya lebih ringan dosanya. Nah, maka istilah khairun itu secara tekstual artinya lebih baik, tapi kadang-kadang maksudnya tidak sesuai dengan tekstualnya. Maka harus ditafsiri dengan sesuai kondisi kalimatnya. Tadi hadis apa? Yang mana, Pak? Tadi menzina 10 orang. Nah, ini hadis ya. Semua yang saya tampilkan ini hadis. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi berzina dengan 10 wanita yang bukan istri tetangga lebih ringan dosanya daripada berzina dengan 1 istri tetangga. Pripun? Zinnya sudah haram sendiri. Nah, sehingga kata-kata khair tidak mungkin diartikan baik nih. Lebih baik maksudnya lebih ringan ya. Maka bukan betul-betul baik. Hadis berikutnya, hadis yang ke-6, an Sulaiman bin Amr bin al-Ahwasi radhiyallahu anhu qala haddatsana abi annahu syahida hajjatal wada, bahwasanya dia menyaksikan haji wada ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haji wada itu bisa dibaca hajjah, haknya di fathah, bisa juga dibaca hijjah, haknya di kasrah. Kalau dalam Al-Quran haknya apa? Di kasrah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Surat Ali Imran ayat 97. Nah, di sini pun juga bisa dibaca 2 bacaan, Pak. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, boleh. Jadi dalam bahasa Arab kadang-kadang fathah dengan kasrah tidak ada masalah ya. Seperti lasun, lisun, lusun, ini malah 3 bacaan, artinya sama, maling ya. Nah, kalau sini hajjun, hijjun sama saja, yaitu menuju ke Baitullah. Maka di sini hajjatul wada enggak ada masalah. Tidak ada arti lain. Terjemah yang lain saya enggak ngerti, kecuali menuju saja. Maka haji disebut haji karena memang kita harus menuju ke Ka'bah. Kalau umrah itu artinya ziarah, disebut umrah karena kita ziarahi kepada Ka'bah. Adapun wada ini artinya perpisahan. Nah, disebut haji wada karena setelah itu Rasulullah wafat. Haji wada tahun 10 Hijriah, wafatnya tahun 11 Hijriah, tidak sampai 1 tahun, tapi hanya beberapa bulan saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Rasulullah bersabda pada saat ceramah pada waktu haji wada itu. Ala ketahuilah innal muslima, sesungguhnya orang muslim, akhul muslim, saudaranya orang muslim yang lain. Falaysa yahillu, maka tidak halal alias haram, li muslimin, bagi seorang muslim, min akhihi, dari saudaranya, syai'un, sesuatu pun, illa ma ahalla, kecuali apa yang dia halalkan, min nafsihi, dari dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Ini kaitannya dengan bab adalah jangan sampai kita berbisnis kemudian mendolimi orang lain. Karena kalau kita didolimi kan kita tidak mau, maka mendolimi orang lain juga tidak boleh. Sehingga ketika kita mendolimi orang lain kemudian mengambil hartanya, maka harta itu adalah haram. Karena al-muslimu akhul muslimi, orang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ini kalau semua pembeli menggunakan kaidah ini, nggak akan ada penipuan dalam jual beli. Demikian juga penjual, kalau menggunakan hadis ini nggak akan ada penipuan dalam jual beli. Jadi barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti mendolimi dirinya sendiri. Ya, zalim kan ada 3. Zalim kepada Allah paling besar syirik,
zalim kepada diri sendiri, perbuatan dosa-dosa maksiat, zalim kepada orang lain, ya masalah harta, masalah ketika kita berbuat baik, amal soleh adalah berbuat adil pada diri kita sendiri. Istilah boleh, nggak ada masalah. Disebut adil, nggak ada masalah. Karena adil kan asli artinya itu lurus. Makanya imam sebelum meluruskan shaf mengatakan i'tadilu. I'tadilu maksudnya apa? Luruskan. Nah, kita berbuat baik disebut adil karena kita lurus di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perhatikan ini kata-kata al-muslim akhul muslim. Waalaikumsalam. Ternyata disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang lain dengan istilah al-mu'min akhul mu'min. Orang mukmin adalah saudaranya orang yang beriman yang lain. Maka tidak halal bagi orang mukmin untuk membeli atas menjual atas jualan saudaranya. Tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya sampai dia tinggalkan. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah berarti mukmin dengan muslim itu sama saja. Memang ada bedanya antara Islam dengan iman itu kalau digabungkan. Tapi kalau disebutkan Islam saja, iman sudah masuk. Kalau disebutkan iman saja, maka Islam sudah masuk. Ya. Itulah yang disebut oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa. Kalau keduanya kumpul, maksudnya disebutkan dua-duanya Islam sama iman, iftaraqa, maka keduanya pisah alias keduanya masing-masing punya makna. Tapi kalau disebutkan Islam saja, iman sudah masuk. Disebutkan iman saja, Islam sudah masuk. Sebenarnya Nggih. disebut iman kok sudah Islam. Kalau saya punya pendirian, kalau sudah iman yang benar adalah setelah memiliki iman ke Islam. Nah, itu ketika dia itu disebutkan dua-duanya, maka tingkatannya begitu. Islam, iman, ihsan. Itu kalau semuanya disebutkan. Tapi ketika disebutkan Islam saja, orang mukmin masuk. Ketika disebutkan iman saja, orang muslim masuk. Enggak. Orang masuk Islam, itu Islam. Maksudnya dikaitkan bahwa iman yang benar adalah memiliki iman larinya ke Islam. Maksudnya? Karena ada orang yang iman tapi Nasrani itu maksud saya. Oh, itu istilahnya bukan iman. Udah iman. Istilahnya bukan iman. Istilah iman di dalam istilah syariat adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bukan iman. Tidak punya iman. Mereka kafir mereka. Nah, kalau istilah yang dipakai dalam syariat tingkatannya Islam dulu, ini yang baru saja masuk Islam. Nah, kalau Islamnya sudah baik, maka naik ke iman, imannya lebih baik lagi, naik ke ihsan. Nah, maka maksudnya para ulama adalah ketika Nabi mengatakan muslim, maka muslim maupun mukmin semuanya kena. Ketika Nabi mengatakan mukmin, maka mukmin maupun muslim semuanya kena. Contohnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang diajak bicara tidak hanya orang yang sudah tingkatannya tinggi yaitu iman. Orang yang tingkatannya masih Islam pun juga diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar orang Nasrani iman yang mana ini? Nah, kalau orang Nasrani menyebut diri mereka iman nggak ada masalah, itu istilah mereka. Tapi istilah syariat tidak punya iman mereka. Kita kan pakai istilah syariat kan, karena kita punya apa? Punya syariat. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim dari saudaranya sesuatu kecuali yang dia halalkan dari dirinya. Ini maksudnya gini, sebagai percontohan ya, supaya paham. Ini kalau saya punya minuman, kemudian minuman ini tiba-tiba panjenengan ambil, saya tidak rela, maka berarti saya juga tidak boleh mengambil minuman antum tanpa saya bilang. Jadi sama, sebagaimana apa yang saya tidak bolehkan kepada orang lain, maka saya tidak boleh mengambilnya dari orang lain, itu maksudnya. Dalam jual beli berarti ketika saya tidak mau ditipu, maka sama dengan saya tidak boleh menipu kepada orang lain. Maka sebaliknya, kalau saya rela ini diambil oleh orang, maka boleh saya mengambil dari orang tersebut apabila saya mengetahui dia rela. Misalnya, sandal saya yang di luar nih. Panjenengan misalnya sudah tahu semuanya bahwa sandal saya itu kalau dipinjam orang saya malah senang karena saya dapat pahala. Maka panjenengan ngambil sandal saya nggak perlu izin lagi karena sudah diketahui keridhoannya. Bukan gosok ya? Bukan gosok ya. Istilahnya ini Pak, ma'rifatur ridho. Mengetahui keridhoan pemiliknya. Seandainya adat kita di sekolah ini misalnya
minum milik orang lain tuh tidak usah bilang, maka berarti nggak ada masalah. Tapi kalau adat kita wis dikai gelas dewe-dewe ya ngombe dewe-dewe, nggak boleh ngambil milik orang lain, maka nggak boleh kita ngambil kecuali dengan izin. Itulah maknanya. Mengetahui keridhaan orang yang memiliki. Itu mesti mengacu pada hadis. Ini ma'rifatul ridha ini istilah fikih yang diambil dari hadis-hadis, salah satunya hadis ini. Ini kan mafhum kebalikan, pemahaman kebalikan dari hadis ini. Tidak halal mengambil dari saudaranya kecuali apa yang dia halalkan untuk dirinya sendiri. Berarti kalau dia mengetahui dirinya meridhoi bahwa itu diambil, maka boleh orang lain, kita mengambil dari orang lain ketika kita tahu dia ridho. Nah, zaman dulu itu biasanya orang ridho kalau sakunya ini ada dompetnya dirogoh oleh temannya, kemudian diambil duit seperlunya, kemudian dompetnya dikembalikan lagi. Dulu Pak, nah sekarang kira-kira ada nggak yang orang ridho kayak gitu? Nggak boleh kan? Nah, maka untuk zaman sekarang kita ngambil dompet teman sebelah kita langsung kita ambil nggak boleh. Oh, zaman dulu boleh karena mereka sudah saling ridho antar mereka. Ini saya temukan riwayatnya dalam kitab Al-Ikhwan. Al-Ikhwan itu tentang saudara ya. Tentang bersaudara. Karya Ibnu Abi Dunya, wafat 281. Tulis di sini bi ikhwanin. Berkata kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Ali, ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Yudkhilu ahadukum yadahu, apakah salah satu kalian memasukkan tangannya fi kummi sahibi, pada kantong sahabatnya, saku sahabatnya, wa ya'khudhu ma yurid, lalu mengambil sesuai keinginan dia? Qulna la, kami mengatakan wah tidak mungkin lah, enggak boleh ya. Qala, beliau mengatakan falastum bi ikhwanin, berarti kalian tuh belum bersaudara, kata beliau. Jadi versi beliau disebut bersaudara itu kalau kita sudah membolehkan orang lain ngambil dari dompet kita. Nah, teori ini kalau kita terapkan kita belum bersaudara semua ini, Pak. Apa ini mau kita terapkan aja ya? Saya pernah masuk sebuah pondok, masuk kamarnya, sandali banyak sekali karena orang tujuh ya pasang. Itu tangan orang itu dibuka dari diri-diri itu, dan satu kurang bosol, tidak Pak ya? Kalau ma'rifatul ridho enggak. Nah, kalau memang sudah ada di situ begitu, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ma'rifatul ridho enggak boleh. Iya. Ini tampaknya kalau kita terapkan ya susah ini ya. Ngambil dari kantongnya orang lain nih. Ini Kitabul Ikhwan, hadis nomor 159. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurrah ar-Raqashi an ammihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna, maka sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, bagi kalian adalah haram, kahurmati yaumikum hadza, seperti keharaman hari kalian ini, yaitu hari raya Idul Adha. Fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini, berarti bulan apa? Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di kota kalian, yaitu kota Mekah. Waktu itu di Mekah karena haji wada. Iya, masih khutbah yang tadi. Ila yaumi talqaunahu, sampai hari kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu isi khutbah haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan pentingnya masalah ini karena diwasiatkan oleh Nabi sebelum wafatnya, yaitu tahun 10 Hijriah, pas pada waktu haji wada. Beliau ingatkan bahwa darah, harta, kehormatan ini semuanya haram. Nah, maka kezaliman itu bisa dibagi 3 ini. Kezaliman terhadap darah, yaitu membunuh; kezaliman terhadap harta, mengambil harta orang lain; kezaliman terhadap kehormatan, ya, menuduh, menggunjing, mengejek, dan sejenisnya itu. Nah, ini kenapa yang darah ini diawalkan penyebutannya oleh Nabi SAW? Karena dosanya paling besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la zawalud dunya, sungguh lenyapnya seluruh dunia ini, ahwanu 'alallah, lebih ringan bagi Allah daripada dibunuhnya satu orang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi satu orang muslim saja, Pak, mati dibunuh, itu bagi Allah
lebih besar masalahnya daripada seluruh dunia ini hilang, hancur semuanya seandainya tidak ada orang muslimnya di situ. Nah, itu sudah. Nah, termasuk pembunuhan yang kemarin itu di mana itu, Pak? Colomadu nih. Nah, itu gara-gara apa? Laskar mau apa? Ngerebek tentang judi itu, akhirnya ada yang terbunuh itu. Nah, itu bagi Allah sesuatu yang besar itu, karena yang dibunuh adalah seorang muslim. Nah, nggak tahu saya, Laskar nggak ngerti. Ya, karena mereka sudah siap, mungkin sudah ada bocoran beritanya, akhirnya mereka siap dengan senjata. Kemudian a'rad, kehormatan. Ini banyak yang diremehkan orang, padahal sama-sama haramnya. Karena disebutkan oleh Nabi tiga-tiganya, darah, harta, kehormatan, haramnya sama. Hanya saja memang keharamannya bertingkat-tingkat. Nah, sering orang kan mengguncingkan orang lain tanpa menyadari bahwa itu perbuatan dosa, menuduh orang lain, padahal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perbuatan yang besar, mengejek. Ini usulnya mengejek, Pak. Ya, biasa. Kampanye gitu. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fi baladikum hadza, di kota kalian ini, maksudnya adalah kota Mekah. Makanya kota Mekah disebut sebagai al-baladul haram. Dan al-baladul haram, kota yang haram, itu cuma ada dua, tidak tiga. Adapun orang-orang menyebut Palestina atau Baitul Maqdis itu adalah tanah haram yang ketiga, itu hanya istilah manusia, tapi tidak ada dasarnya. Yang tanah haram cuma dua saja, Mekah sama Madinah. Haramain. Okay. Tapi ada istilah itu, Pak. Ya. Istilahnya Thalithul Haramain. Nah, Baitul Maqdis itu disebut sebagai Thalithul Haramain, tanah haram yang ketiga. Istilah ini nggak ada dalilnya, sehingga itu hanya istilah manusia, tapi bukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah haram cuma tiga. Nah, adapun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah tanah haram. Dia punya kemuliaan, ya, tapi tidak ada keharaman-keharaman yang berlaku pada Mekah dan Madinah. Ya, bersejarahnya, ya. Mari kita lihat salah satu keharaman yang berlaku pada Mekah dan Madinah, tidak berlaku pada Baitul Maqdis. Pada waktu Dajjal keluar, tanah apa yang tidak bisa dimasuki Dajjal? Mekah dan Madinah. Rasulullah mengatakan, laisa min baladin illa sayata'ud Dajjal. Semua kota diinjak oleh Dajjal illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Nah, ini salah satu sebabnya kenapa disebut dua tanah haram, yaitu haram bagi Dajjal untuk masuk ke Makkah dan Madinah, ya. Sebabnya tidak hanya ini, ya, tapi salah satu sebabnya adalah ini. Nah, adapun Baitul Maqdis kena Dajjal nanti. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam kan keluarnya di Baitul Maqdis, ya. Nabi Isa turunnya di Syam. Nah, nanti membunuh Dajjal, sehingga besar kemungkinan, ya, pembunuhannya itu pas waktu berada di Syam tersebut. Wallahu a'lam. Makanya Raja Rawan Khatimul Haramain, kan? Kenapa, Pak? Raja Rawan Khatimul Haramain. Khatimul Haramain. Iya. Ya, karena tidak menguasai Syam mereka. Tapi istilah Khatimul Haramain mungkin untuk sekarang ya kurang tepat, ya. Lebih tepatnya Hadimul Haramain, penghancur dua tanah haram. Karena malah mengadakan acara-acara musik dan sebagainya. Nah, itu bukan khatim lagi, itu hadim itu. Bedanya dikit aja, kha pakai kha, ha pakai hadim. Dan mereka kalau nulis kan pakai ha, Pak. Nulisnya kan gini, hadimul gitu toh. Tulisannya kan gitu kan, bukan kha, bukan gitu. Coba antum lihat tulisannya itu hadimul. Nah, maka bacanya kalau kita ya hadimul haram. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, isma'u, dengarkanlah minni dari saya, ta'ishu, niscaya kalian akan hidup. Maksudnya, dengarkan petuah saya, maka kalian akan hidup dengan kehidupan yang baik. Jadi bukan berarti kalau tidak mendengarkan petuah mati, tidak begitu, ya. Tetap hidup, tapi kehidupannya bukan kehidupan yang baik. Hati-hatinya. Kenapa, Pak? Hidup hatinya. Bukan, hidup dalam keadaan baik, hayatan thayyibah.
Sebagaimana sabda Nabi ketika beliau mengatakan, la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia kan juga kehidupan kan? Nah, Nabi mengatakan tidak ada kehidupan, maksudnya tidak ada kehidupan yang baik kecuali kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia ya pasti ada musibah dan sebagainya. Nah, maka yang dimaksud ta'isyu ini adalah seperti itu ya, kehidupan yang baik. Ala ketahuilah la tadlimu, jangan zalim. Ala la tadlimu, ala la tadlimu. Diulang oleh Nabi sampai 3 kali, dan ini biasanya dilakukan oleh Nabi ketika beliau ingin menegaskan satu perkara yang penting. Maka ini sunnahnya kalau kita mengulang perkataan yang penting 3 kali. Dalam ta'kid nih. Dalam hadis yang sahih disebutkan, kana idza takallama bi kalimatin, adalah Nabi kalau bicara satu kalimat, maksudnya kalimat yang penting, a'adaha salasan, beliau ulangi 3 kali, hatta tufham anhu, sampai dipahami dari beliau. Ini hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Kemudian beliau mengatakan, innahu, sesungguhnya, la yahillu, tidak halal, malu mri'in, harta seseorang, illa biti binafsin, kecuali dengan kerelaan hati, minhu, dari dia. Nah, ma'rifatur ridho tadi yang kita bahas, itu salah satu dalilnya ini, tibi nafsin, kerelaan hati. Kalau sudah tahu kerelaan hatinya, berarti sudah ma'rifatur ridho, halal, nggak perlu bilang-bilang lagi. Tapi kalau belum mengetahui ma'rifatur ridho, belum mengetahui keridhaan orang tersebut, maka tidak boleh kita mengambilnya meskipun barangnya sepele, cuma siwak saja atau sandal saja, nggak boleh. Hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, waladur rajul, anaknya seseorang, min kasbihi, dari usaha dia, min atyabi kasbihi, bahkan dari paling bagusnya usaha dia, fakulu, maka makanlah, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini maksudnya, seorang bapak kalau butuh dari harta anaknya, maka tidak ada masalah untuk dia mengambil harta anaknya tersebut. Tanpa meminta izin juga boleh, tetapi lebih bagusnya dia apa? Memberitahu. Tapi seandainya langsung diambil, memang haknya. Karena itu adalah harta dia sendiri sebenarnya, sesuai hadis Nabi yang lain. Apakah yang begitu sekarang? Sekarang nggak tahu. Saya takut saya. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Ini ada sebabul urutnya, Pak. Ada sahabat Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, bapak saya itu yajtahu mali. Perhatikan kalimatnya ya, yajtahu. Yajtahu itu tidak hanya ngambil sampai habis. Bapak saya ngambil sampai habis harta saya. Saya udah kerja lelah-lelah, dapat, diambil bapak sampai habis. Nabi apa jawabnya? Jawabnya sepele aja. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu semuanya milik bapakmu. Artinya meskipun ngambilnya sampai habis, memang dia berhak karena dia butuh. Artinya ngambil sampai habis karena dia butuh. Kalau ngambil sampai habis karena dia tidak butuh, tapi karena untuk memadharati anaknya, tetap nggak boleh. Karena Rasulullah bersabda, la dharara wa la dirara. Tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadharati. Nah, dalam kasus tadi itu bapaknya bukan untuk memadharati, tapi karena dia butuh dan kebetulan anaknya itu hartanya juga nggak banyak-banyak. Nah, maka ketika diambil oleh bapaknya, dia sudah nggak punya lagi. Maka kata Nabi, udah itu hak bapakmu, nggak ada masalah, kasihkan saja. Seolah-olah Nabi mengatakan kepada dia, kamu kerjanya lebih keras lagi supaya kamu dapat penghasilan lebih banyak lagi, sehingga yang kamu makan itu cukup untuk kamu dan untuk bapakmu juga. Itu ditafsiri panjang lebar oleh para ulama seperti itu pembahasannya. Jadi boleh mengambil harta sampai habis hartanya anak apabila memang dia memerlukannya. Itu urusan laki-laki? Apakah ini khusus laki-laki? Tidak, karena di sini walad. Walad ini adalah mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi memang dibahas oleh para ulama. Kapan seorang anak itu wajib menafkahi bapak ibunya? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan segala kondisi, baik bapaknya kaya maupun miskin, wajib anak itu untuk menafkahi bapak ibunya. Tapi pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama adalah bahwa wajibnya anak menafkahi bapak ibu itu kalau bapak ibu tidak mampu.
Tapi kalau bapak ibu sudah mampu, maka sebagai anak tidak wajib untuk ngasih nafkah kepada bapak ibunya. Anak tanda kutip kalau sudah nikah itu biasanya berkurang perhatian terhadap orang tua. Itu dibenarkan nggak? Tampaknya panjenengan merasakan, Pak. Udah, banyak sekali. Oh ya. Saya banyak baca itu. Oh ya. Ternyata Alhamdulillah. sekarang itu banyak orang tua yang durhaka pada anak. Tidak hanya anak. Ya, ya. Ya memang Pak, ketika seorang sudah menikah, laki-laki sudah menikah, itu yang wajib dinafkahi pertama adalah istri, bukan bapak ibu. Bapak ibu itu setelah itu. Jadi diri sendiri dulu, kemudian istri dan anak ini nomor 2. Nah kemudian bapak ibu ini nomor 3. Sehingga kalau tadi ditanyakan kurang perhatiannya, ya kalau dia memang karena memenuhi kewajiban anak istrinya, nggak ada masalah. Iya, saya anak-anaknya masih kecil-kecil ini. Tapi terus terang, saya melihat bapak ibu saya itu anaknya banyak, tapi anaknya nggak ada yang di rumah karena semuanya udah pisah-pisah semuanya. Nah maka otomatis anak-anak yang dekat-dekat itu yang kadang-kadang ke rumah. Kalau terlalu sering ke rumah juga mengganggu, Pak. Karena anak-anak saya itu kan kecil-kecil. Kalau semuanya dibawa ke rumah sana malah jadi padu sendiri, kemudian merusak rumah mbahnya, jadi kurang nyaman. Nah maka jadi kadang-kadang nggak ada masalah, insya Allah. Yang penting tidak ada sama sekali keinginan untuk menjauhi orang tuanya. Kalau maksudnya menjauhi orang tuanya, ini sesuatu yang termasuk uquq atau durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan bahwa anak itu min kasbih, dari usaha dia. Kenapa disebut usaha dia? Karena munculnya anak setelah ada hubungan suami istri itu. Dan ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Nah dari sini dibahas oleh para ulama, berarti karena anak itu usaha bapak, maka kalau anak berbuat baik, pahalanya juga ngalir kepada manusia, karena dia termasuk masa. Lah uniknya Islam itu, kalau anak berbuat jelek, dosanya nggak ngalir kepada orang tua. Kalau dia berbuat baik, pahalanya ngalir ke orang tua. Enaknya nih Bang. Nah sekarang kalau ditanya, apa dalilnya dosanya nggak mengalir? Dalil yang lain. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru, sampai diulang oleh Allah 4 kali dalam Quran. Dan tidaklah orang berbuat dosa menanggung dosanya orang lain. Tapi kalau untuk pahala yang berlaku ayat tadi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Maka seorang anak berbuat baik, itu otomatis orang tuanya yang sudah mati ini mendapatkan apa? Aliran pahala. Yang masih hidup pun juga sama. Kalau jelek tidak. Kalau jelek tidak. Nah sekarang muncul pertanyaan, kalau memang begitu, anak berbuat baik, sudah otomatis pahala ngalir ke orang tua. Kenapa disyariatkan seseorang anak untuk sedekah bagi orang tuanya? Maka jawabnya adalah pahalanya beda. Saya bersedekah, kemudian sedekah pahala ini saya kirim ke orang tua, berarti dia mendapatkan pahala amal sedekah itu secara langsung. Tapi kalau saya sedekah, pahalanya untuk saya, orang tua saya hanya mendapatkan sampingan atau apa namanya? Ya, jadi hanya mendapatkan apa namanya? Pahala karena bukan pahala sedekah ya. Bukan pahala sedekah secara langsung, tapi karena dia ikut andil. Nah, pahala andil. Pahala andil dengan pahala langsung kan beda. Nah, makanya tetap apa? Tetap berbeda. Sehingga tetap seorang anak disyariatkan untuk sedekah untuk orang tuanya yang sudah mati. Enggak ada masalah seperti itu. Bicara anak dan orang tua, ada fenomena apa ini? Ada seorang ibu curhat, anak saya itu semuanya sudah saya atasi beres. Tapi ketika saya sakit, anak saya 10 tidak bisa ngurusi saya, bahkan semua. Ini apa ini? Susah Pak ngejawabnya. Karena mungkin saya termasuk yang tidak begitu bisa merawat orang tua. Biasanya ya anak-anak perempuan yang merawat nih. Tapi kalau semuanya sampai tidak ada yang merawat ya itu ya keterlaluan. Iya, mestinya itu saling musyawarah bagaimana sih menggarap. Saya punya tetangga bagus sekali.
di Manang itu. Orang ini dulu khutbah Jumat, tiba-tiba Jumat sudah nggak pernah muncul, bahkan sholat jamaah nggak pernah muncul. Maka saya tanya, ini bapak ini mana sekarang nggak ada itu? Katanya dia sudah pindah dari Manang ke Klaten, orang tuanya di Klaten. Nah, saya pas ketemu, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya sekarang hidup di Klaten. Itu ternyata merawat ibunya yang sudah nggak bisa apa-apa. Ibunya sudah di atas tempat tidur saja. Nah, sementara anak-anak yang lain sibuk kerja, ada yang jadi dokter dan sebagainya. Nah, dia sebagai laki-laki ngalah. Semua keluarganya pindah ke sana. Yang penting saya ngurusi ibu saya. Pekerjaan nomor 2. Pekerjaan pertama ngurusi ibu. Ini saya anggap orang paling bagus kayak begini. Sampai pekerjaannya dia rela untuk tinggalkan. Yang penting anak istrinya bisa makan cukup. Tapi baiknya juga kerabat-kerabatnya memang sudah musyawarah. Ini siapa yang paling longgar untuk ngurusi ibu. Nah, satu orang ngurusi ibu, yang lainnya kirimkan dana. Nah, maksudnya begitu. Tapi kalau 10 semuanya total nggak ada yang ngurusi, ini ya keterlaluan. Atau dikirimkan ke apa istilahnya, dititipkan panti-panti jompo, itu kurang ajar kayak begitu. Itu kurang adab. Menurut saya loh, menurut saya itu kurang adab sama sekali. Baik. Wa fi riwayatin inna auladakum, sesungguhnya anak kalian min atyabi kasbikum, termasuk paling bagusnya usaha kalian, fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari usaha anak-anak kalian. Tapi sebagai bapak ya paling bagus kita tidak mengambil harta dari anak, karena tetap sabda Nabi yang pertama dulu kita baca adalah bahwa yang paling bagus untuk dimakan oleh seseorang adalah hasil dari kerja tangan dia sendiri. Kalau kerja tangan anaknya itu berarti tangan kedua kan, bukan tangan yang pertama yang betul-betul mengerjakan. Kemudian hadis ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana adalah Zakaria, Nabi Zakaria, najjaron, tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa para nabi pun juga punya ma'isyah. Nah, kalau Nabi saja punya ma'isyah, kenapa kita nggak punya ma'isyah? Karena sebagian orang itu salah paham, Pak. Mereka mengatakan dunia ini nggak penting, yang penting akhirat. Akhirnya setiap saat cuma wiridan saja, nggak pernah cari ma'isyah. Akhirnya dia jadi beban terhadap orang lain. Nah, ini pemikiran yang nggak benar. Ada lagi orang yang dia pemikirannya bahwa orang Muslim itu nggak perlu punya rumah, sehingga rumahnya itu pindah-pindah ke masjid-masjid. Saya pernah ketemu orang kayak begitu di Klaten. Ya. Dia, istrinya, anaknya 3, nah, itu tidur di masjid begitu. Nanti 3 hari di situ pindah lagi ke masjid yang lain. Pernah ditanya oleh teman-teman saya itu, Pak, rumahnya di mana? Rumah saya di masjid. Loh enggak, maksudnya aslinya mana rumahnya? Enggak, saya enggak punya rumah. Ini sesuai sabda Nabi, masjid itu rumahnya setiap orang Muslim. Ini hadisnya sahih, tetapi pemahamannya yang salah. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Ini sabda Nabi. Masjid itu rumah setiap orang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Abu Nuaim, derajatnya hasan. Ini kalau kita pahami dengan pemahaman kayak tadi, semua kita nggak punya rumah, apa nggak masjidnya itu jadi rame sekali, Pak. Maka itu pemahamannya jelas salah karena tidak masuk akal ya. Kalau dipahami ini berarti kita semuanya nggak perlu punya rumah, tapi rumahnya di masjid-masjid, ya masjid nggak akan muat untuk kita ini. Terus yang kedua, pemahaman salah karena Rasulullah saja punya rumah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya punya rumah. Nah, dia kemudian ditanya, loh pemahaman gitu dari siapa, Pak? Oh, ini dari kiai saya. Nah, kiai ini juga mumat itu berarti. Atau mungkin dia nggak paham maksudnya kiai tersebut. Hadisnya sahih tapi penerapannya yang salah. Masjid rumah setiap orang beriman. Ini maksudnya adalah sebagaimana kita itu suka berada di rumah kita, nyaman berada di rumah kita, adalah kita nyaman juga ke masjid. Nah, sehingga ke masjid itu 5 kali sehari minimal. Kalau kita tidak nyaman ke masjid, nah itu berarti belum mukmin yang sempurna, itu maksudnya. Terus anak ini di sekolah di... Nah, itu dari Jawa Timur itu, Pak. Nggak ngerti saya. Waktu itu padahal yang dibawa itu salah satunya anak masih bayi. Barusan lahir kira-kira itu. Jadi cuma bawa apa itu tas besar isi baju-baju begitu. Nah, terus ma'isyahnya dapat uang dari mana saya juga nggak paham. Yang penting di situ 3 hari pindah lagi, ya, minta izin kepada takmirnya di situ. Itu bukan sufi saja. Ya sufi sesat itu, Pak. Karena sufi itu ada yang bagus, ada yang sesat. Nah, model gitu sufi yang sesat kayak begitu.
Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya Nabi Zakaria itu termasuk orang yang memakan dari harta yang terbaik, karena najar ini berarti termasuk pekerjaan tangan. Najar termasuk dari yang disebutkan oleh Nabi yang kemarin kita bahas, amalur rajuli biyadihi, pekerjaannya seseorang dengan tangannya sendiri. Itu adalah atyabul kasbi, usaha yang paling bagus. Kalau Nabi Daud dengan besi, kalau Nabi Zakaria dengan kayu. Nah, banyak para ulama yang bekerja sebagai tukang kayu. Misalnya Habib An-Najjar. Pernah dengar nggak istilah Pak? Pernah nggak? Siapa Habib An-Najjar itu? As-Siddiqun Thalathah. Orang-orang yang siddiqin ini ada 3 orang. Pertama Habib An-Najjar, Mu'minu Ali Yasin alladzi qala ya qaumi tabi'il mursalin. Yang ceritanya disebutkan dalam surat Yasin. Kemudian Hizqil, mukminnya keluarga Fir'aun yang mengatakan ataqtuluna rajulan ayyaqala rabbi Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi memang hadis dengan lafal seperti ini tidak sahih. Tapi cuma kita ambil pelajaran saja bahwa ini seorang yang diceritakan dalam Al-Qur'an biografinya, ternyata dia adalah seorang najjar, seorang tukang kayu. Sebagai istilahnya. Ya, An-Najjar itu memang pekerjaannya dia tukang kayu, maka disebut Habib An-Najjar. Terus saya temukan juga satu cerita di dalam kitab Sunan Abu Daud, seorang ulama ahli hadis dia tukang kayu. Kana Ibrahim As-Sa'iq. Ini perawi hadis ini. Namanya Ibrahim As-Sa'iq, rajulan salihan, seorang laki-laki yang soleh. Kana idza rafa'al mitraqah, kalau dia sudah mengangkat palu, berarti tukang kayu dia. Fasami'an nida, lalu mendengar azan, sayyabaha, langsung palunya dilepaskan. Palu sudah diangkat gini Pak, Allahu Akbar, nah, langsung ditinggal. Kalau kita kira-kira kan, wah azan saya, lanjut ke lagi. Azan selesai, rungkomat, lanjut ke lagi. Nah beliau enggak, begitu azan padahal udah diangkat gini, langsung lepas. Ini PR untuk kita nih. Apapun. Tidak mana Pak? Istilahnya pas ngangkat kayu, ya pas ngangkat palu, ya maksudnya ketika dia gasnya mau baru memulai, dia sudah langsung dengar azan, dia tinggalkan. Langsung tinggalkan. Betul-betul. Jadi bukan hanya mubalaghah, tapi betul-betul. Pokoknya setiap azan terdengar langsung semua aktivitas dia tinggalkan. Meskipun sudah diangkat, tinggal klek aja, beliau nggak mau. Azan lebih penting. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena ketika kalau kepingin doanya diterima, belum bersatukan Allah. Nah, iya. Berarti dia sangat ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadisnya itu, Pak? Ya. Ada hadisnya. Az-Zakir. Salasah, 3 orang la yaruddullah do'ahum. Allah tidak akan tolak doanya. 1, az-zakirullah katsira. Orang yang banyak ingat sama Allah. Nah, kalau mendengar azan langsung semua pekerjaan ditinggalkan, ini pasti ingat Allah yang banyak ini. Nggak mungkin ingat sedikit nih. Maka itu termasuk orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-mazlum, orang yang terzalimi. Yang ketiga, imam muqsid, presiden yang adil nih. Pak Anies atau Pak Jokowi Pak? Nggak ngerti gitu. Nggak tadi kalau ahli hadis yang tukang kayu itu, nggih. Prakteknya gimana ya? Maksudnya? Dia itu ahli hadis, tukang kayu. Dan tukang kayu saya repot tuh. Loh, ahli hadis tukang kayu nggak ada masalah Pak? Nggak ada kaitannya. Kenapa? Imam Al-Baji itu ahli hadis yang sangat terkenal. Dia kalau mau ngajar ke majelis itu sininya ini masih ngapal-ngapalan Pak. Karena dia juga tukang kayu atau tukang batu. Jadi pas datang ke majelis itu murid-muridnya lihat, Masya Allah Pak Kiai ngapalan tangannya. Karena baru selesai pekerjaan tukang batunya, kemudian ngasih kajian kayak begini. Itu sebelum populer. Begitu sudah populer, harta mengalir. Sudah tidak lagi kerja tukang kayu lagi. Tapi kerja tukang kayu sebagai ahli hadis nggak ada masalah. Kenapa memang? Nah, sekarang beda dengan zaman dulu. Ilmu laduni pripun? Tanya sedikit please. Dia mau ngomong silakan. Itu yang tadi kalau dengar dan kemudian untuk menjalankan untuk yang di sekolah itu kadang-kadang itu kan karena sibuk masih ngajar gitu.
dengan cara efektifnya. Apa nanti setelah selesai materinya boleh baru sholat? Terserah aja Pak. Karena yang dilakukan oleh Ibrahim As-Sa'id itu tidak wajib. Ya. Apakah kita wajib setiap mendengar azan langsung tinggalkan semuanya? Ya enggak. Tapi itu lebih utama gitu aja. Tergantung kesepakatan. Iya. Konsensus dan efektifnya. Saya dulu pernah ngajar di NDM. Kadang-kadang jam kajian nabrak dengan azan zuhur. Kadang-kadang. Karena kan azan zuhur kan maju mundur nih. Nah biasanya begitu sudah azan, saya langsung berwudu, kemudian masih saya lanjutkan kajian. Karena masjid dengan sekolahnya itu dekat nih. Nah, begitu qomat, saya langsung berjalan. Dan itu tidak terlambat. Tapi anaknya tidak bersalah. Anak-anaknya masih berada di kelas. Karena anak-anaknya mereka ada yang haid, ada yang tidak. Tapi ketika saya keluar, saya bilang, yang tidak haid silahkan salat. Yang haid tetap berada di sini. Nah, terus setelah saya keluar, mereka keluar. Salat kalau para akhwat biasanya salat berjamaah di kamar ya. Guru dan karyawan sedang rapat, tidak boleh tawar-tawar. Pribon? Guru dan karyawan sedang Rapat? Rumahnya langsung harus dilangsungkan. Iya, gitu. Terserah aja. Kalau kita yang atur sendiri bagaimana? Misalkan itu ada sudah sekarang kan jam 12 kurang 10. Tapi kita nanti sholatnya jam 1 kurang 15 menit karena menghabiskan jam pelajaran. Lalu pulang kita sholat. Ada dalilnya Pak. Bersama. Ada dalilnya itu. Ibnu Abbas pernah mengadakan satu pengajian sampai nabrak waktu sholat. Kemudian orang datang masuk ke pengajian mengatakan as-shalah, as-shalah. Maka Ibnu Abbas lanjutkan terus pengajiannya. Karena kalau dihentikan sekarang, ini nanti orang-orang bubar malah nggak pada paham. Lanjutkan. Terus Ibnu Abbas marah-marah sama orang tadi. Apakah kamu ingin ngajari sunnah Nabi kepada saya? Saya ini sahabat Nabi, lebih paham sunnah Nabi. Artinya Nabi juga pernah kayak begini nih. Nah, jadi memang ya tergantung kondisi aja. Tidak harus seperti yang Ibrahim As-Sa'id tadi. Kalau longgar kita ya bisa sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim As-Sa'id. Saya pernah melalui waktu yang nyata dulu pas kuliah ya usia saya waktu itu pas ada dibubarkan provinsi sholat habis itu terus kami pernah melalui gitu. Selami buat. Ustaz, silakan. ada beberapa masjid yang menjadwalkan sholatnya itu tidak sesuai dengan waktu sholat. Contohnya di Masjid Asgar itu duduknya 12:30, asarnya 3:30. Jika ada di masjid yang Darussuman yang baru dengan asal itu juga begitu. Duhur itu 12:30 komatnya, kemudian asarnya sudah 3:30. Dari sisi bolehnya boleh Pak. Tapi dari sisi keutamaannya memang awal waktu lebih utama daripada yang belakangnya. Jadi waktu dibagi 3 ya, awal, tengah, akhir. Misalkan sholat duhur itu kan dari jam 12 sampai jam 3. Nah 12 sampai 1 ini awal. Kemudian 1 sampai 2 ini tengah. 2 sampai 3 akhir. Nah yang awal ini lebih awal lebih bagus. Maka 1:30 sebenarnya masih awal. Hanya saja yang jam 12 lebih awal lebih bagus. Nggak ada masalah ya. Dilakukan seperti itu nggak ada masalah. Kalau panjenengan pengen kaget silahkan datang ke Sarang. Guru saya Mbah Maimun Zubair itu sholat asar jam 5. Ngapura kaget panjenengan. Saya waktu itu jam 3 itu sudah masuk musola. Kok randang-dang ya. Ternyata saya tanya santri, loh nanti jam 5 komatnya. Astagfirullah, rong jam nunggu Pak. Isiannya apa itu? Nah itu karena pakai madhab Hanafi. Madhab Hanafi berpendapat bahwasanya waktu asar itu bukan ketika bayangan kita sudah setinggi tubuh kita, tapi 2 kali lipat tubuh kita. Kalau madhab Syafi'i atau jumhur, salat asar itu waktunya ketika bayangan kita setinggi tubuh kita sampai bayangan kita 2 kali lipat. Itu malah sudah habis waktu. Nah kata madhab Hanafi itu malah baru masuk. Kita mengatakan sudah habis, mereka mengatakan baru masuk. Nah tambah kaget lagi nanti.
jam 5. Akhirnya saya cari masjid yang lain, Pak. Nggak mau saya sholat asar jam 5, kesuwen. Maghribnya juga malam. Kalau maghrib tidak, karena kan maghrib waktunya sama ya, ketika terbenam matahari. Jadi memang 4 mazhab ini, yang 3 mazhab berpendapat sholat asar waktunya sama, tapi yang mazhab Hanafi ini yang menyelisih mereka ini. Nah itu saya baru sekali tuh tahu lihat orang Indonesia pakai mazhab Hanafi di sana. Tapi konsisten. Iya, setiap hari. Kalau misalkan mau mengamalkan 40 hari sholat tidak ketinggalan takbir pertama imam. Iya. Kemudian karena di masjid ini sudah larinya ke masjid yang tadi komatnya jam selesai. Ini apakah juga dapat? Nggak apa-apa, dapat. Karena Rasulullah mengatakan, man sholla, barang siapa sholat arba'ina yaman, 4 hari fi jamaah, berjamaah. Yang penting berjamaah tuh, Pak. Yudrikut takbiratul ula, mendapatkan takbir yang pertama. Nah, mau di masjid manapun, yang penting takbir yang pertama. Sehingga adanya itu malah jadi rahmat untuk kita, pas karipan atau pas telat, nah malah bisa ke sana. Salat subuh terutama, nah itu silahkan yang di Solo salat subuhnya karipan, silahkan datang ke Tipes. Itu komatnya itu setengah jam setelah adzan. Kalau adzan jam 4 itu komatnya setengah 5. Tipes yang mana? Masjid mana? Masjid Tipes, apa namanya ya? Nah, Selatan Makro itu loh. Oh, Baitur Rahman. Namanya saya nggak hafal ya. Baitus Salam. Iya. Nah, makanya yang penting fi jamaah, berjamaah. Maka dia mendapatkan baro'atan, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Dapat Pak, insya Allah Pak. Malah enak adanya perbedaan seperti itu. Satu orang tinggal jamaah. Untuk pelarian. Iya, orang menonton. Ibadah pelarian. Terpaksa. Dan itu ada sebagian salaf. Dia sholat, melihat masjid sholat sudah selesai, akhirnya lari pindah ke masjid yang lain. Ternyata sampai di masjid yang lain pun juga sudah telat. Akhirnya dia menyesal, maka hartanya yang menyebabkan dia telat tadi disedekahkan. Udah ini saya telat gara-gara ngurusi kebun ini, kebunnya akhirnya disedekahkan. Ada itu cerita salaf begitu. Pertengahan juga barang saudaranya tadi hadis yang awal tadi. Tidak boleh menjual atas jualan saudaranya. Maksudnya ketika seseorang menjual kepada saya barang nih, kemudian saya masih proses mikir selama 3 hari. Ya udah ini barangnya saya lihat dulu ya 3 hari, nanti kalau oke saya beli, kalau tidak nah saya kembalikan. Nah pas proses saya hak khiyar itu tidak boleh ada orang lain masuk. Saya punya barang kayak begitu, barangnya lebih bagus, harganya lebih murah, nggak boleh. Biarkan ini 3 hari dulu selesai ya. Nanti kalau dia membatalkan, nah baru kita masuk. Kata lain, jangan meminang pinangan orang lain. Ya, hadis yang berikutnya tadi tidak boleh meminang pinangan orang lain. Nah, wanita. Ya. Tapi wanita yang dipinang itu ada 3 macam. Ketika dia menerima pinangan yang pertama, tidak boleh orang kedua masuk. Ketika dia menolak pinangan yang pertama, orang kedua boleh masuk. Ketika dia berpikir, nah di sini para ulama berselisih pendapat. Kata Imam Malik, ketika dia berpikir, berarti belum cenderung untuk menerima, maka boleh lamaran lain masuk. Pendapat yang lain mengatakan nggak boleh, sama dengan jual beli tadi. Selama belum selesai nggak boleh. Nah kata Imam Malik, kenapa kok boleh? Karena bisa jadi begini Pak. Seorang wanita itu ketika dilamar oleh seseorang, mungkin dia nunggu ada nggak lamaran yang lain. Kalau ada 2 lamaran, dia akan memilih, wah lebih bagus yang mana nih. Tapi ketika selama mikir tadi tidak ada yang melamar yang lain, ya sudahlah, saya pakai ini nggak apa-apa. Nah, maka kata Imam Malik, kalau itu dilarang untuk dilamar, itu merusak terhadap manusia, kata beliau. Nah, tapi kalau menurut saya, wallahu a'lam, ini 2 pendapat bisa dikompromikan. Dari sisi hukum, boleh. Karena tadi ada masalahnya untuk si wanita. Tapi dari sisi adab, tidak baik. Karena kalau saya sudah melamar, tiba-tiba panjenengan melamar. Ternyata panjenengan yang diterima, kira-kira saya gimana? Wah, gara-gara bapak nih, saya jadi lamarnya nggak diterima gitu. Nah, maka karena itu secara adab kurang bagus. Tapi secara hukum ya, kata Imam Malik tadi, boleh. Dan ada dalilnya. Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya Rasulullah, saya dilamar oleh 3 orang, Abdurrahman bin Auf,
Muawiyah sama Abu Jaham. Nabi mengatakan Abu Jaham itu suka mukuli istri, Muawiyah itu miskin. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf nggak disebutkan oleh Nabi SAW. Terus Nabi mengatakan kamu nikah saja sama ini, sama Usama. Padahal sudah dilamar 3 orang, malah Nabi masukkan lamaran yang keempat. Nah, maka ketika Nabi memasukkan ini, padahal Fatimah masih mikir tentang 3 orang ini kata menurut versi Imam Malik tadi, berarti boleh lamaran berikutnya masuk karena dia masih mikir. Barangkali ada 4 ya, mikirnya tambah lebar lagi. Ada 5 berarti mikir 5 lagi. Nah, maka menunjukkan bolehnya hal itu. Wallahu a'lam. Bagaimana, Pak? Oh, bukan Fatimah yang putrinya Nabi, Fatimah binti Qais. Itu seorang janda dicerai oleh suaminya pada saat suaminya safar, tiba-tiba kirim WA, kamu saya cerai. Zaman sekarang WA ya, zaman dulu ya pakai tulisan. Nah, maka kemudian lapor kepada Nabi, dilamar 3 orang tadi.